Ketika itu umur saya kira-kira 21, 22. Saat itu saya menjadi buronan, dicari orang, nggak keruan lah. Sampai kemudian saya lari, tapi saya malah larinya cakep. Saya lari ke pesantren-pesantren. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Seperti yang kita ketahui, sebelum memiliki warung steak dan melakukan aksinya, mengeruk dana jamaah dengan berbalut agama, bersama komplotan yang disebutkan Pak Iqbal, dalam podcast bersama Darso Arif, Yusuf Mansur pernah beberapa kali masuk penjara, hingga buron, dan menyelinap ke berbagai pesantren, seperti yang Yusuf Mansur lakukan saat ini. Ini tukang bakso nih. Dari mulai saya lahir, dia udah dagang di depan rumah. Nggak pernah dipungut sewanya. Nggak ada sewa, Pak. Dagang depan rumah, dagang aja gitu. Bukan sekedar belasan tahun, tapi puluhan tahun minimal. Ketika itu umur saya kira-kira 21, 22. Saat itu saya menjadi buronan, dicari orang, dimaki-maki, sepatu laras naik ke meja, pistol ditodongkan ke jidat, nggak keruan lah. Sampai kemudian saya lari, tidak ada yang tahu saudara-saudara semua kecuali saya buka mungkin pada malam hari ini. Salah satu tempat pelarian saya Jawa Timur. Tapi saya malah larinya cakep, saya lari ke pesantren-pesantren. Mukanya kan muka dianggap sama pesantren. Saya masuk ngadem. Allahu Akbar. Jadi saya ngejalanin hukuman itu nggak ada di ruangan pimpinan. Tapi kamu mesti bersih-bersih ya, gitu. Lah saya ditahan tapi keluar beli nasi padang, gitu. Kalau semua kabur aja tuh. Tapi ngapain juga udah enak di dalam. Di zaman itu tuh benar. Oh itu sakti itu Naria. Tapi kesaktian Naria itu saya dapat, gitu. Tadi ke Des Romli, saya tahu yang dibaca apa. Apa nih isinya? Dan kita berhak nanya dan berhak nyari tahu. Ama Allah malah yang nyuruh kita nyari tahu. Kita main minum-minumannya tanya dulu kandungannya apa ya. Dan Allah nyuruh kamu cari tahu kandungan yang aku suruh. Rasulnya juga nyuruh. Dan dia senang. Senang. Nyiptain kita aja yang diomongin ilmu dulu kok. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Qalam. Mana Allah masallah. Tapi begitu saya ditahan saya langsung mulia. Kenapa? Coba sel orang gua rapiin, gimana loh? Maaf dulu. Orang masuk sel itu petang-petang lah ada yang langsung jagoan. Gua baru masuk sini. Kalau lu mau gebukin gua sampai gua mati, coba Pak kalau gua bangun lu yang gua matiin. Terus habis itu mojok, wah banyak yang begitu. Lihat perhatikan Pak kalimat saya. Ini banyak nih alumni yang sekamar sama saya. Dan ngaminin. Kenapa? Kan saya nggak bohong. Dengan izin Allah. Begitu masuk nih saya bilang, mulai sekarang siapa yang kotor saya yang cuciin. Nah gue ditemenin. Gue dicintain mereka. Kalau ada makanan datang sisain buat si Jaman. Nama sisa Jaman. Sisain buat si Jaman. Kenapa? Karena saya mencintai mereka. Coba yang lain datang langsung begitu. Tapi saya datang. Mulai sekarang sampai saya keluar, siapa yang kotor-kotor nanti saya cuciin. Saya masih ingat sambutan saya sebagai tuan rumah. Assalamualaikum, makasih udah pada datang. Saya bahagia punya utang banyak. Saya kasih tahu ya, utang saya begini-begini. Kemungkinan akan datang tentara, akan datang kemudian TNI, akan datang orang-orang yang kemudian menagih, akan datang orang yang serem-serem dan lain sebagainya. Kalau emang waktunya mereka datang semua, kasih tahu rumah saya di mana, saya siap ada di sini. Dan kejadian ada 1-2 orang membawa ini bawa itu datang ke RT Aceh yang hari ini kerja sama saya. Apa kata mereka semua? Bapak tahu ada warga bapak di sini yang begini-begini. Oh tahu. Tahu dari mana? Tahu dari dia. Bapak si Anu namanya. Oh iya itu saya katanya. Iya Pak, Bapak kemarin didoain. Kami tiap malam Jumat kumpul doain Bapak supaya Bapak itu banyak rizki sebelum lunas utang, banyak rizki. Tapi sesuatu yang muskil ini nggak ada urusannya ketika kita mampu menyebut.
Bilang sama anak kita, nak, nanti kita akan pindah ke rumah itu. Nah, nanti kita akan pindah ke rumah itu. Nah, nanti kita akan pindah ke rumah itu. Cukup, cukup. Bukan cerita duit. Berani nunjuk, berani ngomong, berani ngucap. Itu saja. Maka 2, 3, 4 tahun yang akan datang, ibu bapak betul-betul akan ada di rumah itu. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya adalah latihan. Ayo kita latihan bicara. Apa yang membuat orang-orang yang punya hutang tidak terbayar hutangnya? Mulutnya. Kalau kemana-mana ngomongnya apa? Aduh, hutang saya susah terbayar. Aduh, hutang saya gede betul. Aduh, nggak mungkin saya bisa bayar hutang. Aduh, saya masuk nih. Masuk penjara maksudnya. Mati saya nih, sudah mati. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.